Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastikan ya di rumah. Nah, kita mau mendengarkan cerita yang luar biasa pagi hari ini. Sebelumnya kita harus berdoa dulu. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, berkati saat ini anak-anak-Mu yang ada di rumah, Engkau memberikan mereka kesehatan dan juga Tuhan kepekaan untuk mendengarkan firman-Mu, agar mereka mengerti Tuhan apapun ya Tuhan yang hamba-Mu ceritakan Tuhan, mereka bisa menerima dan melakukannya untuk mereka senantiasa di rumah Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Oke, masih ingat kan lagunya kita setiap hari kalau kita ke gereja, ke sekolah minggu, kita mau memanggil Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, menuntun, membimbing setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi yo, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, saat ini Kak Doris akan ajak, mari kita buka Alkitab kita. Oke, sudah dibuka. Saat ini Kak Doris mau membawa kita mengenal kenapa sih kita anak-anak yang di rumah harus membaca Alkitab? Apakah hanya untuk lihat-lihat aja terus dibaca udah cukup? Nih, kita itu perlu firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi kita. Kalau kita tidak makan, pasti kan lapar. Kalau nggak minum kan haus. Nah, begitu juga kalau kita anak-anak yang mau dekat dengan Tuhan, mau kenal Tuhan dengan lebih jauh lagi, kita harus membaca apa? Alkitab. Benar sekali. Hai anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa. Masih ya di rumah ya, masih di rumah untuk kita ibadah sekolah minggu. Nah, Kak Doris akan membacakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Doris mau bertanya dulu. Misalkan nih, kalau kalian di rumah pasti kan butuh makan, butuh minum. Kalau nggak makan, pasti lapar. Kalau nggak minum, pasti haus. Nah, Kak Doris akan bacakan firman Tuhan karena Alkitab kita, firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi kita gitu.
kita akan membaca firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 8. Kakak akan bacakan ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Oke. Nih, Kak Doris akan jelaskan kenapa kita itu butuh makan, butuh minum, karena kan untuk bertumbuh. Nah, kalau firman Tuhan juga bertumbuh, harus membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab. Boleh di mana? Boleh di rumah, boleh saat kita lagi mau sebelum belajar, boleh. Nah, begitu juga kan tadi katanya daun kalau kering terus buahnya jadi busuk kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan tanaman itu tidak disiram, tidak dipupuk, akan menjadi layu dan mati. Seperti itu juga kita untuk mengenal Tuhan Yesus, anak-anak yang pintar, kita harus dekat sama Tuhan. Satu, harus berdoa, minta tolong sama Tuhan agar kita itu diberkati. Bukan hanya diberkati, kita mengucap syukur dulu, baru mendoakan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, terus negara kita. Nah, yang kedua, kita harus memuji nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus dalam hati kita itu harus ada puji-pujian, menyanyikan lagu untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kak Doris bukan memaksa untuk adik-adik yang di rumah untuk memberikan 10.000, 50.000, yang ada di hati kita aja, serelanya hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga harus ingat, kita itu diberkati Tuhan karena Tuhan mencintai kita. Kita juga harus ada kata-kata kita mengucap syukur itu kepada Tuhan itu dengan mengucap syukur, memberi kepada siapa? Kepada orang yang tidak mempunyai, ataupun yang ketika kita lihat dia sedang membutuhkan bantuan, misalkan teman-teman lagi jatuh gitu, kita harus menolong seperti itu ya. Kak Doris berterima kasih karena pagi hari ini adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dari Kak Doris. Nanti Kak Doris akan memberi contoh buah atau pohon yang subur itu seperti apa. Kalau kita tidak menanam itu seperti apa akibatnya, seperti itu. Terima kasih, kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita pejamkan mata kita yang sungguh-sungguh ya. Jangan main-main, jangan lirik sana lirik sini. Kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Oke, matanya semuanya dipejamkan. Kita mau berdoa untuk terutama untuk pandemi ini yang sedang kita rasakan. Kita nggak bisa kemana-mana. Untuk anak-anak juga biar bisa sekolah lagi ya, udah kangen ya pasti masuk sekolah. Nah, kita berdoa juga untuk orang tua kita agar rezekinya itu diberkati sama Tuhan, dan juga kita berdoa untuk kemajuan untuk anak-anak sekolah minggu di GBI Sumpil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, memulihkan keadaan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mungkin sedang Tuhan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau yang memberkati Bapa. Dan juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di manapun, Tuhan Engkau berkati, yang ada di rumah orang tuanya Tuhan Engkau berkati rezekinya, Engkau berkati juga Tuhan untuk setiap apapun yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk bangsa Indonesia kami. Kami bersyukur untuk setiap yang Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang benar-benar bisa Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hore, ibadahnya sudah selesai. Berarti kita Kak Doris minta ya, kalau pas lagi selesai membaca firman Tuhan, jangan lupa mengucapkan apa kepada Tuhan. Terima kasih. Oke? Ini adalah salah satu contoh pohon yang ditanam dan dicabuti setiap rumput-rumputnya tuh.
berkembang secara baik, dia sudah berbunga. Bentar lagi kita akan menikmati buahnya. Begitu juga dengan jambu ini. Nih, jambunya itu berbuah dengan apa? Lebat. Tuh, kan gede banget kan? Nah, kita harus tahu dia itu dari akar. Dari akar dia akan membawa makanan ke daun-daunnya. Makanya daun-daunnya sangat subur karena di sini itu selalu disiram dan diberikan pupuk yang luar biasa nih. Kan ya, buahnya banyak kan? Nah, begitu juga kita harus berbuah dan bertumbuh dengan baik.